Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Ayu. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Baik, di sini sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai penyelesaian soal menggunakan metode campuran. Metode campuran ini merupakan gabungan dari dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Adapun langkah-langkah penyelesaian soal menggunakan metode campuran sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan linier. Yang kedua, substitusikan hasil dari langkah pertama tadi ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak ke contoh berikut ini. Tentukan solusi dari persamaan 4x dikurangi 3y sama dengan 8 dan x ditambah y sama dengan 9 menggunakan metode campuran. Penyelesaiannya, kita tulis dulu 4x dikurangi 3y sama dengan 8 sebagai persamaan 1 dan x ditambah y sama dengan 9 sebagai persamaan 2. Langkah pertama dengan menggunakan metode eliminasi. Kita tulis dulu sistem persamaan linearnya, yaitu 4x dikurangi 3y sama dengan 8 dan x ditambah y sama dengan 9. Untuk mencari nilai x atau nilai y, kita dapat hilangkan salah satu variabelnya. Nah, di sini saya ingin mencari nilai x-nya terlebih dahulu ya. Maka kita harus menghilangkan nilai y-nya dengan cara samakan dulu angka yang berada di depan variabel y. Agar nilai y-nya sama, maka persamaan pertama dikalikan dengan 1 dan persamaan kedua dikalikan dengan 3. Hasilnya menjadi 4x dikurangi 3y sama dengan 8 dan 3x ditambah 3y sama dengan 27. Nah, setelah nilai y-nya sudah sama, tinggal kita hitung bagaimana cara agar nilai y-nya ini menjadi 0. Maka kita tambahkan kedua persamaan ini, ya kan? Berarti 4x ditambah 3x sama dengan 7x. Lalu negatif 3y ini ditambah 3y sama dengan 0. Dan 8 ditambah 27 sama dengan 35. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, tinggal kita cari variabel x-nya. Selanjutnya, nilai 0-nya ini hilang ya, karena 7x ditambah 0 kan sama saja dengan 7x, ya kan? Nah, selanjutnya 7x sama dengan 35. Lalu, angka di depan variabel x-nya ini kita pindah ruas ke kanan menjadi bahagia. X sama dengan 35 dibagi 7. Hasilnya x sama dengan 5. Jika nilai x sudah ketemu, sekarang kita tinggal mencari nilai y-nya. Langkah yang kedua, menggunakan metode substitusi. Hasil dari langkah pertama kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2. Nah, di sini saya ingin substitusikan ke persamaan 1 ya. Jadi, x ditambah y sama dengan 9. Nah, nilai x-nya ini kita ganti dengan 5. Menjadi 5 ditambah y sama dengan 9. Untuk mencari y-nya, kita pindah angka 5 ini ke ruas kanan menjadi y sama dengan 9 dikurang 5. Hasilnya menjadi y sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x-nya yaitu 5 dan y-nya yaitu 4, yaitu 5,4. Selanjutnya, contoh soal yang kedua.
Tentukan solusi dari persamaan 3x ditambah 3y sama dengan 12 dan x ditambah 2y sama dengan 3 menggunakan metode campuran. Penyelesaian. Pertama-tama kita tulis 3x ditambah 3y sama dengan 12 sebagai persamaan 1 dan x ditambah 2y sama dengan 3 sebagai persamaan 2. Langkah pertama, dengan menggunakan metode eliminasi, kita tulis dulu sistem persamaan linearnya, yaitu 3x ditambah 3y sama dengan 12 dan x ditambah 2y sama dengan 3. Untuk mencari nilai x atau nilai y, kita dapat hilangkan salah satu variabelnya. Nah, di sini saya ingin mencari nilai y-nya terlebih dahulu, maka kita harus menghilangkan nilai x-nya. Dengan cara samakan dulu angka yang berada di depan variabel x. Nah, agar nilai x-nya ini sama, maka persamaan pertama dikalikan dengan 1 dan persamaan kedua ini dikalikan dengan 3. Hasilnya 3x ditambah 3y sama dengan 12 dan 3x ditambah 6y sama dengan 9. Nah, setelah nilai x ini sudah sama, tinggal kita hitung bagaimana caranya agar nilai x-nya ini menjadi 0. Bagaimana? Berarti kita kurangkan kedua persamaan ini, ya kan? Nah, berarti 3x dikurangi 3x sama dengan 0, gitu ya. Lalu 3y dikurangi 6y sama dengan negatif 3y. Lalu 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, tinggal kita cari nilai variabel y-nya. Selanjutnya, nilai 0-nya ini hilang ya, karena 0 dikurangi 3y kan sama saja dengan negatif 3y, ya kan? Selanjutnya, negatif 3y sama dengan 3. Lalu, angka di depan variabel y-nya ini kita pindah ruas ke kanan menjadi bagi. Berarti, y sama dengan 3 dibagi negatif 3. Hasilnya, y sama dengan negatif 1. Nah, nilai y-nya kan sudah ketemu ya. Sekarang kita tinggal mencari nilai x-nya. Langkah yang kedua menggunakan metode substitusi, yaitu dengan menggantikan nilai y dengan negatif 1. Kita tulis x ditambah 2y sama dengan 3. Selanjutnya, nilai y-nya ini kita ganti dengan negatif 1, yaitu x ditambah 2 dikali negatif 1 sama dengan 3. Nah, kita hitung x ditambah 2 dikali negatif 1 kan negatif 2 ya, berarti x ditambah negatif 2 sama dengan 3. Selanjutnya, negatif 2 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi, x sama dengan 3 ditambah 2, hasilnya x sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 5,1, di mana 5 sebagai x dan negatif 1 ini sebagai y. Contoh soal yang ketiga disajikan contoh soal cerita sebagai berikut. Harga 3 buku matematika dan 2 buku IPA adalah Rp8.500. Harga 2 buku matematika dan 3 buku IPA adalah Rp9.000. Hitunglah harga 1 buku matematika dan 1 buku IPA. Penyelesaian. Sebelum kita mengerjakan, kita harus menentukan persamaan linearnya dengan cara sebagai berikut. Kita anggap buku matematika ini sebagai variabel x. Kata dan ini sebagai tanda tambah. Lalu, buku IPA ini kita anggap sebagai variabel y. Maka diperoleh persamaan 1, yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 8.500. Dan persamaan 2, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 9.000. Yang ditanyakan adalah berapa harga 1 buku matematika yang kita anggap dengan x dan 1 buku IPA yang kita anggap dengan y. Langkah pertama, yaitu menggunakan metode eliminasi.
Kita tulis dulu sistem persamaan linearnya, yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 8.500 dan 2x ditambah 3y sama dengan 9.000. Tujuan kita di sini mencari nilai x sebagai harga buku matematika dan mencari nilai y sebagai harga buku IPA ya. Nah, untuk mencari nilai x atau nilai y, kita dapat hilangkan salah satu variabelnya. Nah, di sini saya ingin mencari nilai x-nya terlebih dahulu. Maka, kita harus menghilangkan nilai y-nya dengan cara samakan dulu angka yang berada di depan variabel y. Agar nilai y-nya sama, maka persamaan pertama ini dikalikan dengan 3 dan persamaan kedua ini dikalikan dengan 2. Hasilnya 9x ditambah 6y sama dengan 25.500 dan 4x ditambah 6y sama dengan 18.000. Setelah nilai y-nya sudah sama, tinggal kita hitung bagaimana caranya agar nilai y-nya ini menjadi 0. Maka kita kurangkan, ya kan? Berarti 9x dikurangi 4x sama dengan 5x ditambah 6y dikurangi 6y sama dengan 0. Lalu 25.500 dikurangi 18.000 sama dengan 7.500. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, tinggal kita cari nih nilai variabel x-nya. Selanjutnya, nilai 0-nya ini hilang ya, karena 5x ditambah 0 kan sama saja dengan 5x, ya kan? Selanjutnya 5x sama dengan 7.500. Lalu angka yang di depan variabel x-nya ini kita pindah ruas ke kanan menjadi bagi. Jadi x sama dengan 7.500 dibagi 5. Hasilnya x sama dengan 1.500. Berarti harga satu buku matematika yaitu Rp1.500. Nah, nilai X sudah ketemu ya. Sekarang kita tinggal mencari nilai Y-nya. Langkah kedua, untuk mencari nilai Y-nya, kita menggunakan metode substitusi ya. Dengan cara sebagai berikut. Pilih persamaan 1 atau 2. Nah, di sini saya menggunakan persamaan kedua ya. Tulis 2x ditambah 3y sama dengan 9.000. Lalu, kita ganti variabel x-nya ini dengan 1.500 menjadi 2 dikali 1.500 ditambah 3y sama dengan 9.000. Selanjutnya, kita hitung 2 kali 1.500 sama dengan 3.000. Jadi, 3.000 ditambah 3y sama dengan 9.000. Lanjut, yang tidak ada variabelnya ini kita pindah ruas ke kanan ya, menjadi 3y sama dengan 9.000 dikurangi 3.000. Nah, 3y sama dengan 6.000. Karena tujuan kita mencari nilai y, maka angka 3-nya ini kita pindah ruas ke kanan menjadi y sama dengan 6.000 dibagi 3. Berarti y sama dengan 2.000. Maka harga satu buku IPA adalah Rp2.000. Nah, jadi harga satu buku matematika yaitu Rp1.500 dan harga satu buku IPA yaitu Rp2.000. Mudah kan? Nah, selanjutnya berikut ini ada latihan soal ya. Nanti kalian bisa kerjakan sebagai bahan latihan soal kalian ya, supaya lebih paham mengenai penyelesaian soal SPLDV menggunakan metode campuran. Oke, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini mengenai penyelesaian SPLDV menggunakan metode campuran. Untuk metode-metode penyelesaian selanjutnya akan kita bahas pada video berikut ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.